ketika kita menjadi petani paneli, janganlah kita ketika mahal saja baru menanam. Ini kan kebiasaan kita masyarakat petani 62 ya Indonesia. Ketika harga mahal kita nanam, harga murah kita kadang rabas dan lain sebagainya. Oke Mas Adit, mari biar lebih lengkap, tuntas kita sekarang di tahapan untuk pengawinan paneli Mas. Oh pengawinan. Ya, pengawinan karena siap. dalam berbudidaya paneli ini kita penting bagaimana kita tahu cara proses mengawinkan bunga paneli. Karena kalau ini tidak kita tahu, kita rugi jadi petani. Bisa nanam paneli tapi kita tidak bisa mengawinkan karena harus dikawinkan baru akan menjadi buah paneli Mas. Oh ini berarti proses penting budidaya vanili itu ya Iya di sini ya? Mas, ya, maka kalau gitu Mas bisa lihat dengan baik karena ini boleh dipegang nggak Pak? Ya bisa dipegang, caranya gini ya Mas ya. Nah, caranya kita belah dulu ini. Ini kan ada kelopak seperti ini, kita harus digini dulu kan. Nah, dimasukkan dulu. Kita pakainya jarum Mas. Kenapa kita pakai jarum yang kecil seperti ini? Biar nanti tepung sarinya itu kalau kita pakai benda yang lain biasanya nyangkut di sini. Berarti proses pengawinannya itu tidak sempurna sehingga dia bisa gagal. Kayak kita pakai jarum seperti ini. Nah, kita tancapkan jarum dari sebelah di sini, langsung kita belah ke sini. Nah, kan sudah terbelah ya. Nah, kita bisa buka begini. Nah, di sini sudah ada kelihatan. Itu putiknya. Ya, ini Mas. Nah, ini kita biar mudah dipahami oleh petani, anggap aja ini lidah. Lidah ini kita tarik ke atas ya. Lidahnya tarik ke atas. Ya, lidahnya kita tarik ke atas, seret, kayak begini. Nah, sampai di sini. Oh iya. Baru kita tekan. Nah, tekan. Terasa sudah masuk rasanya, tapi jangan dikeras nanti pecah dia kan. Oh, pelan aja ya. Pelan, agak lembut dia begitu. Yang penting nempel gitu. Yang penting dia nempel. Nah, sekarang kita cabut seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, kan tadi lehernya itu tadi kan ke bawah kan? Sekarang sudah masuk dia ke atas ya. Nah, kenapa posisi tangan harus seperti ini, Mas? Artinya ketika kita mau nekan ini tidak patah nanti. Ada nahan ya. Ini telunjuk ini pakai nahan, yang ini pakai neken ya. Gitu. Nah, mudah kan? Dalam satu tandan ini tidak hanya satu aja bisa kembang, Mas. Ketika posisinya ini nanti sejajar, itu bisa kembang dia samaan berdua. Kita kawinkan bisa satu tandan ini 2 kali bisa dalam sehari ya. Karena kawinkan paneli kita tidak boleh lewat dari jam 10. Kalau yang MDPL 400 ya. Oh, jadi yang di MDPL 400 harus di bawah jam 10 ya? Ya, karena kalau MDPL 400 di atas jam 10, jam 12 ini sudah layu. Nah, maka kita tidak bisa proses. Kalaupun proses kita rugi. Nah, kalau teman-teman nanti di MDPL yang lain itu bisa sampai siang hari, misalnya MDPL 1000. Oh, yang dingin ya? Yang dingin itu bisa sampai jam 2 kita masih bisa kawinkan ya. Siap. Oke, siap. Ini berarti nanti contohnya kalau sudah yang penyerbukan jadi itu ini kan kayak ini. Ini jadi ya? Ini jadi ini. Karena ini nggak jatuh. Nggak jatuh ya. Kalau jatuh, kayak ini jatuh ini. Ini nggak jadi dia. Nah, kalau yang dia gini nanti nggak muncul bunga lagi ya udah. Enggak, yang ini ya. Nah, ini yang jadi, yang gagal yang ini. Setelah jadi ini nanti bisa lihat ininya, Pak. Oh, contohnya. ini bisa tak tunjuk. Nah, yang jadi. Nanti ini udah usia 3 bulan, udah seperti ini. Oh, kalau 3 bulan jadi ini. Ya, gini. Ini grade-nya udah bagus, ini 20 sentian. Ini masuk grade super lah. Super ya. Ya. Karena dalam ngawinkan paneli juga jangan terlalu banyak-banyak. Kalau banyak nanti kecil dia buahnya. Harus sedikit ya. Biasanya berapa, Pak? 10. Idealnya 10. Terlihat juga dari besarnya batang sulur. Kalau batang sulurnya besar-besar seperti ini kita bisa 12. Tergantung dari kesehatan tanaman juga. Ya. Jadi kalau batang sulur semakin besar itu ternyata bisa dibikin 12. Iya. Vanili ya. Makanya tadi Pak Wayan bilang pilihlah bibit yang sulurnya yang besar, tanam sulur panjang. Makanya akan menghasilkan buah yang grade-grade yang seperti ini. Ya, yang di atas 20. Ya, 20 cm bisa 24 cm bisa. Oh, siap. Itu grade super Amerika kalau kita bahasa petani bilang. Ya, makanya tadi saya jelaskan bahwa kalau mau nanam paneli kan harus batang besar, bibit yang bagus ya. Besar ya. Ya, oke, Mas. Okay.
Pak Wayan, berarti ini buahnya vanili ini ya? Ya Mas, ini bisa diperkenalkan ketika kita di awal sudah cerita cari silur yang bagus. Betul. Terus kita kawinkan maksimal dalam satu tandan bunga itu hanya 10 polong atau 8 polong. Kita bisa hasilkan buah vanili yang grade-grade seperti ini Mas, 20 sampai 24 cm. Ini kita maksimal kawinkan hanya 8 polong. Ini 8 polong. Ya, ini kalau permintaan ini grade-grade super ini. Ini kan baru umur di usia 3 bulan. Belum matang ini masih buah. Jadi dari bunga tadi tuh 3 bulan segini ya? Iya, segini. Ini. Oh, besar sekali ya. Ya. Ini udah nanti grade super ini. Ya, grade super ya. Oke. Wah, mantap sekali ya. Iya. 8 polong tuh ini ya? Ya, ini. Kalau ini namanya satu tandan. Ini satu tandan, ada kita kawinkan 8 bunga. Ini akan menghasilkan polong-polong buah vanili yang grade super. Jadi satu tandan tuh bagusnya tetap berapa polong? Kalau sebenarnya gini, kalau bibit Pak Wayan kan ada yang sampai 2 kilo dalam satu tandan ini. Ini kebetulan yang 2 kilo sudah saya panen. Nah, karena ini proses yang berikutnya. Ini dulu saya panen yang 2 kilo ya setahun yang lalu. Ini masih ketinggalan kan? Masih ini. Saya panen ini 1,5 kilo dan yang di sebelahnya ini ada 2 kilo. Ini buktinya dulu. Nah, ini yang berikutnya karena Pak Wayan ya maklum aja sering warawiri kurang terurus jadinya yang di sini tak tinggalin ini masih juga syukur juga masih seperti ini. Masih bisa keluar. Ya, ini sudah beberapa kali panen. Buktinya di tahun yang lalu sudah ini tandanya sudah saya panen ya. Ini nanti dia keluar bunga lagi atau nah, kalau ini sudah mati dan tidak bisa produksi lagi, ini harus nanti Pak Wayan bersihin juga. Dipotong lagi ya? Iya, dipotong biar tidak mengganggu yang lain. Ya. Ini habis ini boleh ngelihat yang sudah kering itu ada Pak Wayan? Oh, ada lengkap. Nanti Mas juga kan yang kebetulan masih ada bukti bahwa buah vanili Pak Wayan yang 2 kilo. Oh, ada? Ada nanti ya. Kita lihat ya. Ke sana ya Pak ya? Ya. Pak Wayan, tadi kita kan sudah lihat apa buahnya. Terus kemudian kalau pas panen 8 bulan tuh ya. Ini ya? Kalau kita ini sebenarnya agak terlambat kalau saja kemarin Masnya datang ke sini ini masih kelihatan ada mudanya, tapi ini sudah agak kelewatan lah sedikit, tapi tidak masalah, ini masih originalnya juga buah tua. Nah, mungkin sedikit juga Pak Wayan bisa sampaikan kepada Mas hari ini karena kalau saya berbagi itu harus kupas tuntas Mas. Ya, siap. Dari hulu sampai hilirnya. Tentu di hari ini inilah adalah buah tua yang kita panen usia 8 bulan Mas. 8 bulan ya. Ya, itu kita kalau buah tua itu ciri-cirinya kelihatan polongnya ini keras dia. Keras. Selain keras juga tidak ada masih sisa ada bekas bunga di sini. Nah, itu sudah tua. Memang kalau kita mau tahu buah vanili kita sudah berumur 8 bulan yang siap kita panen, itu harus kita selektif melakukan semacam registrasi di tanaman kita. Kita harus lakukan pencatatan lah. Oh, dicatat. Ya, dicatat pada saat proses polinasinya, pengawinannya, sehingga ketuaan buah vanili itu kita tahu. Oh, jadi umpamanya katakanlah tadi kita habis mengawinkan bunga, itu tanggal berapa itu ya, dicatat. Dicatat. Kemudian baru 8 bulan 8 bulan itu siap dipanen. Karena beda-beda ya. Ya, beda-beda kan karena setiap hari tidak serempak kita kawinkan bunga vanili Mas. Betul. Itu juga nanti berarti pendokumentasian itu penting ya untuk petani. Sangat penting. Nah, Pak Wayan mungkin karena keterbatasan daripada tidak ada punya admin juga kan, masih kita ya manual sendirilah. Maka Pak Wayan setiap kegiatan saya buat dokumen dengan kita membuat foto atau videonya. Maka dari sana kita ada jejak digital, kita tahu kapan kita melakukan itu, kapan kita mengawinkan. Itu cara mudah Pak Wayan. Nah, terus terkait dengan ini tidak seperti yang kita bayangkan, butuh proses untuk bagaimana menjadi buah vanili yang sudah siap kita jual polong seperti ini Mas. Ini yang sudah siap jual. Ya, ini yang sudah siap jual. Nah, sebelum jadi proses seperti ini memang beberapa proses harus kita lewati. Memang ini mungkin yang agak dari ini ke sini prosesnya ini 21 hari. Oh. 21 hari. Nah, yang pertama kita mungkin
panen dulu, panen kan di tandan yang tadi kita syuting tadi itu kan ada apa namanya beberapa polong dalam satu tandan. Begitu kita sortasi dulu, kita sortasi yang panjang sama, kita kumpulin yang sama sebelum kita proses kan. Artinya itu untuk apa Pak? Gradingnya? Untuk gradingnya langsung. Nah, sebelum kita proses karena dalam pencelupan prosesingnya itu butuh waktu. Kalau yang tua itu hanya butuh 3 menit kita celupkan ke air yang memiliki panas suhu 70 derajat. Nah, kita hanya 3 menit. Tapi kalau dia masih agak lebih muda atau misalnya polongnya lebih besar, itu kita lebih lama, misal 5 menit. Ya, itu kita celupkan. Proses prosesingnya sekedar saya sampaikan. Nah, setelah itu kita angkat tiriskan. Nah, setelah 3 menit itu kan kita angkat tiriskan. Terus kita langsung kita kram. Kan sudah ada airnya itu kan, hilang airnya bekas kita rendam. Itu kita tiriskan, kita bungkus sama kain hitam. Kita langsung masukkan ke kotak penyimpanan. Itu kita perlakukan 48 jam. Baru kita buka jemur. Enggak langsung dari gini langsung dijemur ya? Enggak boleh. Nanti cepat jamuran dan lain sebagainya. Apa fungsi daripada pencelupan itu, kita bisa mematikan atau membunuh bakteri-bakteri yang mungkin akan mengundang daripada jamur putih pada ini. Karena kalau ini kita salah proses nanti buah bolong kita ini tidak seperti ini Mas. Ini jamuran nanti. Jadi yang biar jadi bagus kayak gini prosesnya seperti tadi. Nah, setelah itu 48 jam, tentu kita penjemurannya itu pun tidak seperti kita jemur cengkeh dan yang lainnya. Nah, itu kita sediakan, kita para-para ya, para-para. Di atas para-para itu kita jemur, kita tutup lagi dengan kain hitam penjemurannya. Tidak boleh tersentuh sinar matahari langsung. Ya, kena sinar matahari langsung. Berapa hari tadi itu Pak? Itu butuh waktu, tergantung juga cuaca ya. Kalau cuacanya nggak ada kan bisa lama. Rata-rata lah. Ya, rata-rata kita 20 harian kita sudah dapatkan dengan segini ya. Artinya kadar air ya 20% lah. Kadar airnya kadar harus air 20% 20% kalau kita mau simpen. Nah, itu pun kita kalau dari pagi kita jemur, misalnya kalau sudah ada sinar matahari jam 8 kan sudah ada sinar matahari. Ya, kita di jam 1, jam 2 kalau terik sinar matahari itu kita harus kumpulkan lagi yang kita jemur itu. Langsung kita juga bungkus sama kain hitam lagi itu. Biar hawa panasnya itu ke dalam dia. Langsung kita simpan di kotak penyimpanan. Itu biar bagus itu. Nah, sehingga di kotak berapa hari Pak? Sampai ini kadar airnya pas 20 kadar airnya itu. Nah, setelah itu kita bisa dah di tempat penyimpanan buah yang sudah kering, kita taruh dengan baik. Ini paneli bisa kita stok puluhan tahun kalau sudah prosesnya. Kalau sudah proses seperti itu ya prosesnya. Mantap. Nah, sekarang kalau harga yang proses yang benar yang seperti ini ciri-ciri daripada kita panen buah paneli tua itu, hasil prosesnya ini agak padat ya Mas. Dia agak padat, aromanya juga kelihatan, kentara dia ya. Maka daripada itu kita menjadi petani paneli itu sangat luar biasa sebenarnya. Betul. Satu, kalau harga murah masih kita bisa stok, karena ini tidak seperti buah-buahan yang lain Mas. Anggap saja kita stok emas hitam lah kalau ini. Ya, emas hitam ya. Nah, kita bisa sampai 10 tahun ya? Bisa sampai 10 tahun. Semakin lama, nanti kalau penyimpanannya bagus, ini bisa mengkristal Mas. Paneli yang mengkristal itu lebih mahal lagi. Ya, yang keluar agak kristal-kristal. Kita jangan ngomong yang kristal dulu Pak. Kalau yang ini tadi harganya per kilo berapa? Kalau yang ini harganya per kilo di saat corona sekarang, grade yang seperti ini 250 yang tadi basah ya. Nah, kalau yang kering? Kalau yang kering kita masih jual sekitar 3 juta rupiah per kilo. Per kilo ya. Apalagi nanti yang keluar kristalnya. Ya, itu beda lagi. Itu produk paling top ya? Ya, produk yang luar biasa. Nah, perlu juga Pak Yan sampaikan di kesempatan ini bahwa ketika kita menjadi petani paneli, janganlah kita ketika mahal saja baru menanam. Ini kan kebiasaan kita masyarakat petani 62 ya Indonesia. Ketika harga mahal kita nanam, harga murah kita kadang rabas dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya menekuni budidaya paneli ini kita akan mendapatkan
hasil yang sangat luar biasa ketika kita tekun, karena paneli ini dibutuhkan dunia. Karena bisa kita pakai suga vanila seperti ini turunannya. Gula ya. Ya, vanila ya. kita bisa ekstrak juga. Kita bisa pakai nanti pewangi dan lain sebagainya lah untuk beraroma dan berbau vanili. Jadi memang kebutuhan vanili dunia itu masih sangat luar biasa, sangat luar biasa karena vanili ini kan berkembangnya di Asia. Memang kita tahu bersama bahwa daerah asal dari pohon vanili ini dari Meksiko. Itu sekitar abad 1819 itu mulai disebarkan ke Asia Tenggara. Dan cocok untuk ya, kita di Indonesia ini patut bersyukur, di mana-mana kita bisa tanam vanili. Dari MDPL rendah yang seperti tadi Pak Wayan jelaskan hingga ke MDPL yang lebih tinggi. Dan kita pun ini bagus tanaman kita koleksi di samping-samping rumah contohnya seperti ini, dan ini tidak menguras banyak tenaga. Kalau menurut Pak Wayan, inilah petani malas yang menghasilkan hasil yang luar biasa. petani vanili. Ya, petani vanili contohnya. Nah, memang kadang kita sebagai petani tentu bahwa kita ingin ikut sukses seperti petani yang lain, tapi kita tidak mau membuat sebab-sebab sukses. Nah, kita melihat orang banyak hasil menjual buah vanili, tapi kita nanamnya saja tidak mau. Kan itu kendala-kendala. Maka daripada itu, marilah kita adalah bangsa yang agraris, bangsa yang sangat luar biasa, khususnya para generasi muda. Contohnya saya sendiri, anak saya dari kecil ini kalau mau bicara tentang vanili bisa dijawab. Karena kesehariannya kita ajak bersama-sama. Mari kita getok tularkan ke generasi muda kita negara yang memang agraris, yang kita bisa nanam apapun. Karena kita tahu bersama, Mas, kebetulan Mas datang ke sini mungkin sedikit sharing lah seorang petani yang bisa bertahan di saat COVID-19 ini, selain daripada sektor pertanian, kesehatan, dan teknologi. Kita generasi muda saya harapkan jangan tinggalkan pertanian, karena pertanian adalah napasnya manusia. Ya. Nah, Pak, kita kembali ke vanili ya Pak Wayan ya. Ya. Biasanya kalau warga Taniling yang pengen nanam itu pasti pertanyaan paling utama itu memasarkannya gimana? Nah, pemirsa Petaniling dimanapun Anda berada yang menonton channel Petaniling, Taniling TV, Taniling TV, jangan khawatir masalah pasar. Kami yang berada di Desa Ambengan, Kecamatan Sukosade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tempatnya di 4S Petani Muda Keren yang tadi saya sampaikan. Di sini kita dampingi petani dari hulu sampai hilir, dari cara budidaya dan juga pemasarannya. Kita beli hasil produksi dari petani, hanya dengan catatan bagaimana mengikuti SOP dari kami. Karena kami mengedepankan kualitas, karena kualitas yang akan membelikan harga. Kenapa saya ajak teman-teman membuat suatu komunitas? Disinilah kita akan bagaimana mampu menciptakan suatu kualitas produk vanili Bali, pada khususnya dan Indonesia semakin dikenal sama dunia ketika kita mampu membuat grade-grade super, kualitas vanili yang kadar vanilinya tertinggi di dunia, Mas. Ini harus Mas tahu. Kita bisa dites lab, vanili Bali itu kadar vanili tertinggi di dunia. Itu sesuai hasil lab yang dilakukan oleh Profesor Made Supartotama di tahun 2021 ini. Hasil dari buah kualitas dari perkumpulan kami, Mas. Jadi memang untuk warga Taniling TV, mungkin kalau yang di daerah luar Bali pun kalau pesen bibit ataupun medianya bisa ya? Kami sangat bisa dipesan di sini media, tajar, sulur bibit, bukan bibit. Sulur bibit. Karena nanti saya dimarahi oleh pemerintah kan. Nah, tapi kita masih siapkan sulur-sulur bibit untuk seantero jagat yang ada di Indonesia ini. Yang mau kan, pesan bisa ya? Bisa menghubungi mungkin di komen nanti di YouTube-nya ini, langsung ke nomor Pak Wayan bisa di 085 237 19 77 88. Atau sharing langsung saja bisa ke desa kami. Bagi yang di luar Bali itu sekalian wisata, Anda sharing dengan saya berbagi ilmu yang saya dapatkan dari alam. Bukan saya artinya fanatik dengan ilmu, karena menurut pemikiran saya sebagai petani, alangkah baiknya ketika kita dapat ilmu pertanian dari alam, cepatlah bagikan kepada generasi muda. Kalau kita fanatikkan, kalau kita simpan sendiri, apakah ilmu di bawah mati membuat kita surga? Kan tidak. Lebih baik ilmu itu kita bagikan
sobat-sobat apa namanya Warga Tani Link TV, kalau juga sobat-sobat yang punya ilmu budidaya lain mungkin daripada petani, janganlah sungkan-sungkan bagikan ke sesama. Kita warga bangsa Indonesia, kita satu NKRI, kita satu bendera, walaupun banyak bahasa, tapi tentu dengan keberbinekaan inilah kita membuat Indonesia akan lebih terkenal di bidang pertanian. Siap, mantap. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Semoga untuk usahanya Pak Wayan di vanilinya semakin maju dan regenerasinya juga berjalan. Kira-kira itu. Terus kemudian sebelum kita pamitan ada sesuatu dari Mas kameramen, tolong. Ya. Oke, terima kasih Mas. Boleh dibuka dulu mungkin. Ini teh ya Mas ya. Wih, sangat luar biasa nih. Kita sekarang saya boleh jelaskan sedikit ya Pak ya? Ya, silakan biar nanti tidak salah konsumsinya. Ini adalah teh dari petani teh langsung Pak. Oh ya. Tehnya langsung dari petani, jadi petani sekarang tidak seperti Pak Wayan tadi kan cerita bahwa petani harus semakin maju. Iya. Jadi petani teh sekarang tidak hanya menjual daun tehnya aja, tapi juga sudah bahan turunannya. Bisa jadi seperti ini ya. Sangat luar biasa. Ya, nanti kalau warga Tani Link TV yang kepengen teh desonya, ada di IG-nya, silahkan kontak di IG-nya. Oke. Siap. Pak Wayan, terima kasih banyak. Ya, semoga Mas suka dengan tehnya. Oke, terima kasih. Dan warga Tani Link TV, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Pak Wayan. Kalau yang pengen tahu tentang vanili semua ada di sana ya Pak. Semua ya, di Rinaya DSW Channel. Rinaya DSW Channel. Dan juga bagi warga Tani Link TV yang baru saja bergabung, jangan lupa juga subscribe juga Tani Link TV dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Pak Wayan. Oke, sama-sama Mas. Semoga sukses kita selalu. Dikasih kekayaan yang luar biasa, yaitu kesehatan. Amin. Semoga sehat selalu untuk keluarga Pak Wayan. Iya. Salam Tani Link TV. Bisnis agri tak pernah mati.